Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Oke. Baik, sekarang kita masuk pelajaran agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mungkin bagusnya kita berdoa dulu ya. Ada yang bisa pimpin doa satu orang? Ya. Oke, silakan. Bersama belum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat bagi diriku. Amin. Oke anak-anak, baik sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu saya absen dulu. Hadir semua enggak ini? Berapa orang kita semua di kelas 7A? 18 ya? 18 ya? 7A. 18 orang ya? Oke, hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Dimas mana Dimas? Oh tidak hadir ya? Berarti satu orang sakit atau alpa? Oke, tanpa keterangan mungkin ya. Baik anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar tentang materi kita untuk di semester 2 ini. Jadi sekarang kita sudah masuk semester 2. Oke, untuk tahun pembelajaran 2024-2025 di kelas 7 ya. Jadi sebentar lagi kalian naik kelas 8. Untuk di materi kita pada kali ini kita akan bahas tentang iman kepada malaikat. Namun sebelum kita bahas tentang iman kepada malaikat, saya mau tanya dulu, ada yang masih ingat? Ini kan materinya sudah materi masih di SD pernah tuh? Pernah bahas materi tentang iman kepada malaikat? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Kalau rukun Islam? 5. Oke, iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kalau iman yang kedua? Beriman kepada malaikat. Bagus. Malaikat siapa yang bertugas mencabut nyawa? Israfil. Oke, berarti masih ingat ya? Oke, karena kita sudah pernah pelajari sebelumnya ini, sekarang kita akan matangkan. Jadi di pelajaran kita kali ini, kita akan bahas 3 sub materi kita, subtema kita. Yang pertama definisi iman atau pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua kita akan bahas tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan yang ketiga kita akan bahas tentang hikmah beriman kepada malaikat. Oke. Kita mulai bahas yang pertama, tapi nanti kita akan bagi 3 kelompok. Oke. Kita bagi 3 kelompok. Kelompok 1 sekalian, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi model pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Pak Guru akan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, terkait dengan materi kita yang ada hubungannya dengan materi kita, dan kemudian kalian akan mencari solusinya. Jadi siswa yang mencari solusinya. Misalnya kayak begini. Ada enggak orang yang tidak paham tentang definisi iman? Coba siapa yang tahu apa itu iman? Apa itu iman? Iya, percaya atau yakin. Tapi ada enggak orang yang tidak percaya? Ada tuh? Nah, ini yang kita akan, kenapa dia bisa tidak percaya? Ini yang kita akan cari solusi. Namanya problem based learning. Jadi model pembelajaran kita kayak begitu ya. Dengan metode diskusi. Jadi metode diskusi sebentar teman-teman, anak-anak semua akan mendiskusikan tentang masalah yang Pak Guru akan lemparkan. Misalnya kelompok 1 ini kelompok 1 nah. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kamu cari tentang problem yang biasa masuk tentang kategori definisi iman. Yang kedua, ada enggak orang yang tidak tahu tentang
malaikat dan tugasnya? Pasti ada toh? Nah, sekarang sebentar masalah itu kamu yang pecahkan, kamu cari tahu siapa nama-nama malaikat dan apa tugasnya. Yang ketiga, ada ndak orang yang tidak paham tentang hikmah beriman kepada malaikat? Ada toh? Kamu yang cari tahu apa hikmahnya dari problem-problem yang Pak Guru sudah sajikan. Paham Tom? Oke. Pak Guru bagi 3 kelompok. Yang ini saja atau dikacau lagi anggotanya? Ini saja ya. Sekarang saya bagi 3 kelompok, 3 kertas. Kamu yang harus aktif semua ya. Cari sesuai dengan perintahnya. Silakan. Nanti setelah itu kalian presentasi. Manfaatkan buku paketmu sama HP-mu ya, jaringan internet. Di sini ada wifi sebenarnya di sekolah. Tahu? Manfaatkan wifi-nya ya. Cari nama-nama malaikat, tulis saja. Tulis di ini. Ambil tulis di kertasmu. Tulis nama-nama malaikat terus tugasnya. Titik 2. Mau bertanya? Kelompok 3 silakan. Kelompok 1 sudah siap dengan pertanyaan dari kelompok 3. Apa sinkronisasi definisi iman yang kalian presentasikan dengan definisi iman menurut Ali bin Abi Thalib yang mengatakan iman adalah ikrar dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Terima kasih. Pertanyaannya adalah iman itu adalah iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, wa amal bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan hati dan dilaksanakan dengan perbuatan. Sama dengan definisinya sebenarnya. Citra, yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati. Itu ya, sinkronnya ada 2 tuh. Kita melaksanakan dalam perbuatan sehari. Itu untuk presentasi kalian pada hari ini. Sekarang kita masuk di refleksi. Jadi sekarang kita masuk di tahap kelima, refleksi dan evaluasi. Refleksi materi yang sudah kita sampaikan. Ada yang bisa? Silakan. Dari pelajaran tadi kami bisa menyimpulkan bahwa kita hidup di dunia harus berhati-hati karena ada Allah yang memantau dengan perantara malaikat. Terima kasih. Oke, thank you. Bagus. Yang sudah disampaikan temanmu, Pak Guru mau kasih pertanyaan. Oke, pertanyaannya random. Malaikat yang bertugas menurunkan hujan siapa? Malaikat Mikail. Oke, 1. Siapa namamu? Karisma. Tepuk tangan. Baik anak-anak, sekarang sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk
di pelajaran penutupan kita hari ini, yaitu pertama si Pak Guru mau simpulkan bahwa iman kepada malaikat adalah dibenarkan dengan hati, dikatakan dengan lisan, dan dilaksanakan dalam perbuatan. Sinkronnya dengan definisi yang teman-teman anak-anak semua tadi sampaikan, yaitu iman artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya atau nur. Ada berapa jumlah malaikat semuanya? Ada 10 yang wajib kita imani. Malaikat pertama Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat yang kedua Mikail, bertugas membagikan rezeki. Malaikat yang ketiga Israel, bertugas. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pelajaran kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ada ndak perbuatan di dunia ini yang bebas dari pantauan malaikat? Kalau misalnya saya sembunyi di belakang benteng yang tebal, kira-kira ditahu nggak? Kalau saya sembunyi di lubang jarum sekali ini, jadi kita tidak ada ruang di dunia ini yang tidak terpantau. Makanya kita berhati-hati ya. Walaupun kita sendiri, apalagi di dalam rumah, apalagi ditemani dengan HP, sembarang kita punya imajinasi elang-elang buana. Nah, jadi izinkan malaikat raqib yang menemanimu ya. Malaikat raqib saja. Anggap saja kita kasih cuti dulu malaikat atid, tidak mencatat no, tapi cukup malaikat raqib dan atid. Silakan kamu belajar dengan baik-baik, toh. Silakan kamu gantung cita-citamu setinggi langit sampai malaikat Ridwan ikut memegang jenis. Pelajaran ini sebelum kita tutup, Pak Guru mau tanya dulu, paham semua materinya? Asik. Ada yang perlu mau diberikan masukan ke Pak Guru terkait dengan materi atau metode yang Pak Guru sampaikan pada hari ini? Tidak ada? Siapa tuh ada ide Pak Guru? Mungkin pembelajaran berikutnya menggunakan metode apa? Silahkan. Ada? Tidak ada? Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.